Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Perdana. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anggono Rarastirto Sakti SIPMM CMA yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai analisis risiko PT Unilever Indonesia Tbk. Dan baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, kepada pemateri pertama, yaitu Kakak Kiki Trisna. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang analisis resiko. Jadi, Unilever itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk kebutuhan sehari-hari dengan jangkauan pasar yang luas di Indonesia. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan menghadapi berbagai macam resiko, baik dari segi internal maupun eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, serta kebijakan pemerintah. Selain itu juga, ketergantungan pada bahan baku, distribusi produk, dan sistem teknologi informasi dapat mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan apabila terjadi gangguan. Di sisi lain, perusahaan perlu memperhatikan resiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat masalah kualitas produk, ketidakpatuhan terhadap peraturan, maupun hubungan kerja. Resiko-resiko tersebut dapat berdampak pada produktivitas, keuntungan, dan citra perusahaan. Oleh karena itu, analisis resiko penting dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi potensi resiko, menentukan langkah penanganan yang tepat, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Nama saya Ayani. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi risiko. Nah, ada 11 poin, dimulai dari yang pertama yaitu treasury, yaitu perubahan nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi secara luas dan berdampak signifikan terhadap hasil bisnis perusahaan. Ketidakstabilan nilai tukar juga dapat menyebabkan perubahan besar pada harga bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua ada preferensi merek. Selera dan perilaku konsumen terus berubah. Perusahaan harus mampu mengantisipasi serta merespon perubahan tersebut agar produk dan merek tetap memiliki daya saing. Perusahaan juga bergantung pada inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada ekonomi eksternal, yaitu perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan menurunnya permintaan konsumen terhadap produk perusahaan baik secara regional maupun global. Kebijakan pemerintah seperti perpajakan, stimulus fiskal, dan pengendalian harga juga dapat mempengaruhi pertumbuhan serta profitabilitas perusahaan. Yang keempat ada aspek hukum dan peraturan. Perusahaan tunduk pada berbagai hukum dan regulasi terkait keamanan produk, hak cipta, merek dagang, keselamatan kerja, lingkungan, tata kelola perusahaan, ketenagakerjaan, hingga perpajakan. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan sanksi hukum, denda, hingga merusak reputasi perusahaan. Yang kelima ada hubungan industrial. Dengan peraturan ketenagakerjaan yang terus berubah, perseroan perlu menjaga hubungan yang baik dengan karyawan dan serikat pekerja. Gangguan hubungan industrial dapat berdampak pada operasional, biaya, reputasi perusahaan. Yang keenam ada talenta dan karyawan. Kemampuan perusahaan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas sangat penting bagi pertumbuhan bisnis. Persaingan dalam mendapatkan talenta berkualitas cukup tinggi, terutama di negara berkembang. Yang ketujuh ada sistem dan informasi. Perusahaan sangat bergantung pada sistem teknologi informasi untuk berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan konsumen. Gangguan sistem IT dapat menghambat penjualan, produksi, hingga arus kas perusahaan. Yang kedelapan ada manajemen portofolio, yaitu pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas dari bisnis perseroan bergantung pada kekuatan dan pengembangan yang terus-menerus dari jenis kategori, geografi, alur portofolio. Jika perseroan tidak membuat investasi strategis yang sehat, maka perseroan dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan margin secara berkesinambungan. Yang kesembilan ada produk aman dan berkualitas tinggi, yang dimana proses produksi perusahaan memiliki risiko kontaminasi bahan, cacat produk, kesalahan manusia maupun kerusakan peralatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk.
Yang ke-10 ada rantai pasok, yaitu pembelian bahan, proses produksi yang efisien, dan distribusi produk sesegera mungkin kepada pelanggan merupakan elemen penting dari bisnis perseroan. Terdapat risiko bahwa rantai pasokan perseroan dapat terpapar oleh kondisi lingkungan yang buruk, kecelakaan saat produksi, dan gangguan fisik lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Yang terakhir ada hubungan dengan pelanggan, yaitu hubungan yang baik dengan pelanggan sangat penting bagi pertumbuhan bisnis perseroan. Kegagalan menjaga hubungan dengan pelanggan dapat berdampak pada kerjasama dan mengurangi ketersediaan produk bagi konsumen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya, pada bagian analisis risiko, di sini saya akan menjelaskan risiko-risiko utama yang dihadapi oleh PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan dari Jurnal Risk Management System PT Unilever Indonesia Tbk dan website resmi perusahaan. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk bergerak di industri FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Karena persaingan di industri ini tuh sangat ketat dan perubahan pasar terjadi sangat cepat, perusahaan mengalami beberapa risiko yang dapat memengaruhi operasional maupun penjualan perusahaan. Risiko pertama adalah risiko dari preferensi merek. Nah, risiko itu tuh termasuk risiko yang paling tinggi karena perilaku konsumen terus berubah mengikuti tren pasar. Saat ini konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan dari kebutuhannya saja, tetapi juga mempertimbangkan seperti harga, promo, kualitas tren media sosial, hingga citra merek. Nah, meskipun produk Unilever ini cukup terjangkau ya dan sering memberikan promo, konsumen tetap saja mudah membandingkan dengan produk lain, terutama brand lokal yang saat ini semakin berkembang dan menawarkan harga yang lebih murah. Selain itu juga terjadi juga ya kemarin gerakan boykot global yang menyasar produk-produk multinasional termasuk Unilever. Muncul sebagai bentuk protes dan solidaritas masyarakat terhadap Palestina akibat konflik Palestina dan Israel. Nah, fenomena tersebut berdampak juga terhadap perusahaan. Sebagian konsumen tentunya mulai beralih ke produk lain, terutama brand lokal, sehingga memengaruhi loyalitas konsumen, pangsa pasar, hingga juga penjualan perusahaan. Bahkan kondisi ini juga tuh berdampak pada penurunan kinerja keuangan pada beberapa produk tertentu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa opini publik dan isu sosial dapat memberikan dampak yang besar terhadap citra merek dan performa perusahaan. Lalu risiko kedua adalah risiko ekonomi eksternal. Nah, risiko itu tuh berkaitan dengan kondisi ekonomi seperti contohnya inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan penurunan daya beli masyarakat, dan kondisi global yang tentunya tidak stabil. Nah, ketika kondisi ekonomi ini melemah, masyarakat biasanya tentunya menjadi lebih berhati-hati nih dalam mengeluarkan uang. Konsumen juga cenderung mengurangi pembelian atau memilih produk yang lebih murah. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penjualan produk Unilever ini menurun dan memengaruhi keuntungan perusahaan. Selanjutnya juga terdapat risiko produk aman dan berkualitas tinggi. Nah, risiko itu berkaitan dengan kemungkinan adanya cacat produk, kesalahan produksi, kerusakan kemasan, atau juga kontaminasi dari bahan baku. Nah, jika terjadi masalah pada kualitas produk, maka kepercayaan konsumen juga terhadap produk Unilever ini dapat menurun, dan reputasi perusahaan bisa menjadi buruk. Selain itu, informasi di media sosial saat ini sangat cepat menyebar, sehingga keluhan konsumen dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, Unilever harus menjaga kualitas produk secara ketat, mulai dari bahan bakunya hingga proses distribusi. Nah, berikutnya terdapat juga risiko rantai pasokan atau kita sebut supply chain. Nah, risiko ini tuh berkaitan dengan keterlambatan bahan baku, hambatan produksi, gangguan distribusi, maupun masalah logistik yang menyebabkan produk terlambat sampai ke pasar. Nah, jika distribusi ini terganggu, maka produk bisa sulit ditemukan di pasar dan perusahaan dapat kehilangan peluang penjualan. Kemudian juga terdapat risiko hubungan dengan pelanggan. Nah, risiko ini tuh berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan para konsumennya, distributor, dan juga pelanggan utama.
Nah, jika perusahaan gagal menjaga kepuasan pelanggan, maka konsumen bisa saja berpindah ke produk kompetitor. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kualitas pelayanan, strategi pemasaran, dan juga kepercayaan pelanggan agar loyalitas konsumen ini tetap terjaga. Nah, lalu selanjutnya ada pada risiko treasury. Nah, saat ini juga terjadi fenomena ya penguatan dolar AS rupiah sehingga mendekati 17.000 per dolar. Nah, kondisi tersebut tuh menyebabkan biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal karena sebagian bahan baku Unilever tuh berasal dari luar negeri. Akibatnya biaya produksi perusahaan juga ikut meningkat dan dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Untuk mengurangi dampak risiko tersebut, perusahaan perlu melakukan pengelolaan keuangan yang baik seperti contohnya strategi lindung nilai atau juga hedging. Nah, selanjutnya juga terdapat risiko sistem informasi. Risiko ini tuh berkaitan erat dengan gangguan sistem IT seperti kebocoran data maupun ancaman peretasan yang dapat menghambat operasional perusahaan. Nah, jika sistem perusahaan ini terganggu, maka proses penjualan, distribusi, hingga arus kas perusahaan juga dapat terganggu. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem keamanan data dan teknologi yang baik. Kemudian juga terdapat risiko talenta dan karyawan. Nah, risiko ini tuh terjadi apabila perusahaan kehilangan tenaga kerja yang berkualitas atau mengalami penurunan produktivitas karyawan. Nah, jika perusahaan kehilangan karyawan potensial, maka pengembangan bisnis dan operasional perusahaan dapat terganggu. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kepuasan dan pengembangan karir karyawan. Nah, selain itu juga terdapat risiko manajemen portofolio. Nah, risiko itu tuh berkaitan erat dengan strategi perusahaan dalam mengembangkan produk baru dan membaca kebutuhan pasar. Jika perusahaan salah mengambil strategi bisnis gitu ya, atau gagal mengikuti perkembangan pasar, maka perusahaan bisa saja kehilangan peluang pertumbuhan dan kalah bersaing dengan kompetitor. Nah, terakhir, terdapat risiko aspek hukum dan hubungan industrial. Nah, risiko ini tuh termasuk kategori rendah karena perusahaan Unilever telah memiliki sistem aturan pengawasan kepatuhan regulasi dan juga hubungan kerja yang cukup baik sehingga masih dapat dikendalikan. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko terbesar Unilever berasal dari perubahan perilaku konsumen, kondisi ekonomi, dan juga persaingan pasar yang sangat ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus terus menjaga kualitas produk, melakukan inovasi, dan memahami kebutuhan konsumen, serta mempertahankan kepercayaan pelanggan agar tetap mampu bersaing di industri FMCG. Halo, nama saya Septia Mila Warlia. Saya akan membacakan slide tentang evaluasi risiko. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko ini memiliki tingkat kemungkinan sedang hingga tinggi karena bergantung pada banyak pihak dalam rantai pasok. Dampaknya cukup besar karena dapat menyebabkan keterlambatan produk dan meningkatkan biaya operasional. Yang kedua ada risiko keuangan. Risiko keuangan memiliki dampak tinggi terhadap profitabilitas perusahaan. Perusahaan perlu melakukan strategi pengendalian seperti hedging dan efisiensi biaya untuk mengurangi dampaknya. Yang ketiga ada risiko persaingan bisnis. Risiko persaingan memiliki kemungkinan tinggi karena pasar bergerak sangat dinamis. Dampaknya dapat berupa penurunan pangsa pasar apabila perusahaan gagal mengikuti kebutuhan konsumen. Yang keempat ada risiko reputasi. Risiko reputasi memiliki kemungkinan sedang, tetapi dampaknya sangat tinggi. Sekali citra perusahaan menurun, pemulihan kepercayaan konsumen membutuhkan waktu dan biaya besar. Yang kelima ada risiko regulasi dan hukum. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi biaya operasional dan strategi bisnis perusahaan. Risiko ini memiliki kemungkinan sedang dengan dampak yang cukup signifikan. Dan yang terakhir ada risiko teknologi dan keamanan data. Kemungkinan risiko berada pada tingkat sedang namun dampaknya tinggi karena dapat mempengaruhi operasional dan kepercayaan konsumen. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik,
Setelah kita mengetahui berbagai risiko yang dihadapi oleh PT Unilever Indonesia Tbk, sekarang kita akan membahas bagaimana cara perusahaan merespon atau tanggapan risiko tersebut. Pertama, untuk risiko sangat tinggi seperti preferensi merek yang terdampak persaingan ketat dan isu boikot global. Perusahaan perlu lebih aktif dalam membangun komunikasi merek yang peduli terhadap isu sosial dan memperkuat program loyalitas konsumen. Selain itu, untuk menghadapi ekonomi eksternal seperti inflasi dan pelemahan daya beli, Unilever harus melakukan efisiensi biaya dan diversifikasi pasar agar tidak terlalu bergantung pada satu segmen saja. Yang kedua, untuk risiko tinggi seperti kualitas produk. Perusahaan wajib memperketat pengendalian mutu dan melakukan sertifikasi keamanan secara berkala. Pada rantai pasokan, perlu dibangun jalur distribusi alternatif dan digitalisasi sistem logistik. Sementara untuk hubungan dengan pelanggan, program layanan pengaduan yang cepat dan program loyalitas berbasis komunitas bisa menjadi solusi. Yang ketiga, risiko sedang seperti fluktuasi nilai tukar atau treasury bisa diantisipasi dengan lindung nilai atau hedging. Untuk talenta dan karyawan, perusahaan perlu meningkatkan program pelatihan dan retensi. Risiko sistem dan informasi disrespon dengan penguatan keamanan cyber dan sistem pemulihan darurat. Sedangkan manajemen portofolio bisa diatasi dengan riset pasar yang berkelanjutan. Terakhir, untuk risiko rendah seperti aspek hukum dan hubungan industrial, perusahaan cukup mempertahankan sistem kepatuhan yang sudah baik serta menjaga komunikasi yang harmonis dengan serikat pekerja. Dengan langkah-langkah ini, Unilever dapat meminimalkan dampak risiko dan tetap menjaga stabilitas bisnis serta kepercayaan konsumen. Baik, selanjutnya di kesimpulan, PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi kestabilan bisnis maupun citra perusahaan. Risiko paling signifikan berasal dari tingginya persaingan di industri, isu boikot produk, serta kondisi ekonomi seperti inflasi dan perubahan nilai tukar mata uang. Selain itu, risiko terkait kualitas produk, gangguan pada rantai pasokan, dan hubungan dengan pelanggan juga tergolong tinggi. Namun melalui penerapan strategi mitigasi yang efektif, melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, perusahaan dapat mengetahui tingkat prioritas risiko sehingga dapat menentukan arah pengendalian yang tepat. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, PT Unilever Indonesia Tbk diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional, mempertahankan kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis perusahaan di masa mendatang. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.